Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Anak-anakku yang berbahagia, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini Bapak akan menyampaikan kultum singkat mengenai 4 golongan orang yang dirindukan surga. Surga adalah suatu tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Surga adalah suatu tempat yang begitu indah, tidak ada bandingannya. Dan surga merupakan suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan. Surga suatu tempat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang pasti mendambakan, menginginkan masuk ke dalam surga. Setiap orang pasti merindukan masuk ke dalam surga. Di sisi lain, bahwa surga merindukan kepada golongan orang-orang yang memiliki kriteria tertentu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa muta'imil ji'an, wasa'imi fi syahri Ramadan. Bahwa ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Yang pertama, dalil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya atau ucapannya. Yang ketiga, wa muta'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Dan yang keempat, wasa'imi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mari kita simak satu persatu 4 golongan orang yang sangat dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini sebagai pedoman dan petunjuk umat manusia. Anak-anak jika membaca Quran 1 huruf saja, maka akan 10 kebaikan yang Allah berikan. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran 1 juz, berapa kebaikan yang akan Allah berikan. Maka dari itu, mari kita rajin-rajin membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, momentum yang tepat untuk kita membaca Al-Quran, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi golongan yang pertama, orang yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang senantiasa menjaga dan memelihara lisannya atau ucapannya. Karena lisan ini, lidah ini bisa membawa kita hidup bahagia dunia akhirat, bisa juga menjerumuskan ke dalam jurang kesengsaraan. Jaga lisan kita dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang sopan. Jaga lisan kita dengan zikir kepada Allah, melafalkan Al-Quran. Jangan sampai lidah kita digunakan untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, seperti memfitnah orang, menggibah orang, menyakiti hati orang. Maka orang yang senantiasa menjaga lidahnya, maka itulah orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Orang yang sedang kelaparan, apabila kita biarkan, maka kita akan menjadi orang yang dikatakan pendusta agama. Jika kita membiarkan anak yatim piatu, orang fakir, orang miskin dibiarkan,
maka kita akan dijadikan orang yang munafik. Maka dari itu, ayo kita bantu, kita tolong belajar untuk anak-anak dari sekarang, untuk berderma, untuk berjiwa sosial, memberikan makan, memberikan hidangan untuk berbuka bagi orang yang sedang berpuasa. Itu bisa juga dikatakan sebagai orang yang dikelompokkan sebagai golongan orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang keempat, golongan orang yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang dirindukan yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa yang benar-benar menjaga seluruh panca inderanya, puasa yang benar-benar menahan syahwatnya, menahan nafsunya, puasa yang benar-benar disertai dengan iman dan pengharapan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa di bulan Ramadan, janji Allah akan diampuni segala dosa-dosa orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya akan dihapus. Anak-anakku yang berbahagia dan para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Demikian kultum singkat untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita jadikan renungan untuk bisa mengevaluasi diri kita dan meningkatkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh mengharapkan ridho pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.